Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Edia dengan NIM B10312010198 dengan mata kuliah Good Governance. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan pada perusahaan PT Sentra Food Indonesia tahun 2019. PT Sentra Food Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Berdiri sejak tahun 2004, perseroan mulai memperkuat posisinya untuk menjadi salah satu produsen daging olahan terkemuka di Indonesia. Untuk struktur kepemilikan, PT Super Capital Indonesia adalah pemegang saham utama perseroan dengan pemilikan sebesar 76,92% dan masyarakat menjadi pemilik sebesar 23,08%. Ada juga Agustus Sani Nugroho menjabat sebagai direktur utama dengan persentase 0,00%. Reza Reunatria Susanto sebagai komisaris utama. Beliau warga negara Indonesia berusia 45 tahun, berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai komisaris utama dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 2018. Andreas Sugiharjo Cendana sebagai komisaris independen. Iwan Gogo Bonardo Parsaulian Panjaitan sebagai komisaris. Agustus Sani Nugroho sebagai direktur utama. Eri Suhairi sebagai direktur, Rulif Redemptus Sena Susanto sebagai direktur. Untuk perlindungan terhadap hak pemegang saham, PT Sentra Food Indonesia didirikan dengan nama PT Sentra Darmaga berdasarkan Akta Notaris Nomor 08 dari Lolani Kurniati Idrus SH LLM tanggal 28 Juni 2004. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C/18892.HT.01.01 tahun 2004, tanggal 28 Juli 2004. Adapun perubahan nama perusahaan tercantum dalam Akta Nomor 56 dari Humbert Lee SH SEMKN tanggal 16 Agustus 2018. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU strip 001701.AH.01.02 tahun 2018, tanggal 21 Agustus 2018. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 127 dari Humbert Lee SH SEMKN tanggal 22 Juli 2019 mengenai perubahan susunan direksi dan komisaris. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU strip AH.01.03 strip 03065523 tanggal 31 Juli 2019. Selama tahun buku 2019, perseroan tidak menerima sanksi terkait perdagangan saham, baik berupa pengenaan penghentian sementara perdagangan atau pencabutan pencatatan saham karena sebab apapun. Selanjutnya, tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Komisaris independen, struktur pengawasan. Organ perseroan yang langsung melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan adalah Dewan Komisaris. Fungsi lain yang melekat pada Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan Komisaris juga bertugas serta bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan GCG dengan baik, serta memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit internal, audit eksternal, dan hasil pengawasan OJK. Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan. Namun, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan operasional perseroan kecuali terhadap hal-hal lain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dilakukan oleh direksi. Dengan tanggung jawab secara kolegial, direksi dapat mengambil keputusan termasuk dalam rapat direksi dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangannya. Tindakan yang dilakukan oleh anggota direksi di luar yang diputuskan oleh rapat direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan
sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat direksi. Tugas dan tanggung jawab yang mendasar dari direksi adalah menghasilkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta memastikan kesinambungan usaha perseroan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong anggota Dewan Komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selanjutnya, komite audit dan komite lainnya, peran, tanggung jawab, komposisi, dan keefektifan. Komite audit bekerja secara independen dan objektif yang ditujukan dengan komposisi ketua komite audit merupakan komisaris independen perseroan. Sementara 2 orang anggota komite audit adalah dari pihak luar perseroan yang independen. Para komite audit melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Komite Audit Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan yang berlaku sejak 1 Oktober 2018 telah sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perseroan kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perseroan. Yang kedua, melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha perseroan. Yang ketiga, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Yang kelima, melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan audit internal. Yang keenam, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris. Yang ketujuh, menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perseroan. Yang kedelapan, melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor angkutan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Yang kesembilan, menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perseroan. Yang kesepuluh, komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan. Komite audit pada tahun 2019 melaksanakan rapat komite sebanyak 4 kali dan dihadiri oleh 100% anggota komite audit. Komite audit juga melaksanakan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sebanyak 5 kali dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota komite audit. Komite Nominasi dan Remunerasi. Salah satu komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibentuk mengacu pada POJK nomor 34/2014. Dasar pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah Surat Keputusan Dewan Komisaris nomor 181/SK-KOM SFI-10/18 tanggal 1 Oktober 2018 mengenai pengangkatan ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan fungsinya. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, fungsi nominasi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan penilaian kinerja anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
Selanjutnya, fungsi remunerasi. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi. Yang kedua, membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2019 melaksanakan rapat sebanyak 3 kali yang dihadiri oleh seluruh anggota komite. Sekian penyampaian hasil analisis laporan keuangan pada PT Central Food Indonesia pada tahun 2019. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.